5.000 tahun silam, ketika keputusasaan menyelimuti bumi dan umat manusia berada di ambang kepunahan, 4 sosok legendaris berdiri sebagai benteng terakhir. Sejarah mencatat nama mereka dengan tinta emas. Luna sang elf, Dueno sang mastersmith bangsa dwarf, Eon sang prajurit beastman, dan sang pemimpin bijak yaitu Raja Lisinas. Bersama-sama mereka menentang asal mula segala kejahatan demi menyelamatkan dunia yang nyaris hancur. Namun lembaran sejarah menyimpan sebuah lubang besar, sebuah rahasia yang sengaja dilupakan. Di balik kejayaan 4 pahlawan tersebut, terdapat sosok kelima bernama Kylie. Di tengah medan perang yang bersimbah darah, Kylie berusaha keras menyelamatkan Lisinas yang sekarat. Dalam napas terakhirnya, sang naga Lisinas justru mendesak Kylie untuk mengambil Dragon Heart miliknya. Meski Kylie bersikeras menggunakan mantra penyembuhan, Lisinas menyadari bahwa maut tak lagi bisa ditunda. Dengan nada penuh penyesalan sekaligus harapan, sang naga menitipkan masa depan dunia kepada Kylie sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Kepergian rakan-rakannya satu persatu menyulut kemarahan yang tak terbendung di hati Kylie. Sambil menggenggam inti kekuatan para sahabatnya, Luna, Dueno, Eon, dan Lisinas, sesuatu yang gelap bangkit dari dalam dirinya. Tubuhnya bertransformasi, aura demonik yang pekat menyelimuti kulitnya hingga menghitam, mengubah wujudnya menjadi entitas yang mengerikan. Menghadapi monster kegelapan Erebos, Kylie melepaskan kekuatan Hero of the Beginning dengan kecepatan yang membelah dimensi dan pedang yang memancarkan cahaya keperakan. Ia melesat, satu serangan telak berhasil mengakhiri Erebos selamanya. Dunia kembali terang, namun Kylie harus membayar mahal. Namanya dihapus dari sejarah. 5.000 tahun berlalu, di sebuah kamar bayi yang hangat, seorang wanita bernama Rina membacakan dongeng pengantar tidur kepada putranya, Leo. Cerita itu adalah legenda tentang 4 pahlawan dan pengorbanan Raja Lisinas yang mengusir kegelapan. Di balik tatapan bayi mungil itu bersemayam jiwa sang pahlawan yang terlupakan. Leo adalah reinkarnasi dari Kylie. Ia hanya bisa mendengus dalam hati. Ada rasa pahit yang mendalam ketika mendengar namanya sendiri lenyap dari narasi kemenangan yang ia perjuangkan dengan darah. Suasana ruang kelas terasa berat oleh narasi sejarah yang dipaparkan sang instruktur. Ia menekankan bahwa 5.000 tahun telah berlalu sejak pahlawan pertama muncul, dan kini dunia menaruh harapan besar pada ujian masuk Akademi Lumina. Di tengah sorak ambisi murid lain, Leo justru terhanyut dalam lamunannya. Ketertidurannya memicu teguran keras dari sang guru yang menuntut penjelasan mengenai ritual kuno untuk menjadi pahlawan. Bukannya memberikan jawaban normatif, Leo justru memaparkan pandangan sinis bahwa gelar pahlawan hanyalah label bagi mereka yang kekuatannya bisa dimanfaatkan oleh dunia. Jawaban tersebut memicu cemoohan dari Gullivan, si jenius kelas. Namun dalam benak Leo, semua teori itu hanyalah kesalahpahaman sejarah. Baginya, berinteraksi dengan entitas ilahi di masa lalu adalah hal yang sangat lumrah, jauh dari kerumitan ritual yang diagungkan saat ini. Langkah Leo kemudian menuju tempat latihan pribadinya, namun ia dihadang oleh serangan tiba-tiba dari ibunya, yaitu Reina. Bilah pedang sang ibu mendarat dengan presisi, menandai dimulainya ujian akhir untuk mengukur sejauh mana perkembangan sang putra. Dalam pertukaran serangan yang intens, Reina merasa terdesak hingga secara tidak sengaja melancarkan teknik mematikan. Namun, rasa khawatir itu seketika berubah menjadi kekaguman luar biasa saat Leo tidak hanya menghindar, tetapi juga berhasil menjatuhkannya dengan serangan balik yang terukur. Keberhasilan itu memantapkan niat Leo untuk memasuki Lumine, sebuah akademi yang ia yakini menyimpan tabir misteri tentang hilangnya sosok Kylie dalam catatan sejarah. Di saat yang sama, Reina mengabarkan kedatangan keluarga Zerdinger, sebuah klan terpandang yang akan membawa babak baru dalam kehidupan Leo. Seiring berjalannya waktu, Leo tumbuh dengan satu tujuan utama, yaitu menguasai kembali kekuatannya. Ia menempa tubuh barunya agar mampu menampung mana dan aura secara sempurna, tidak ingin meninggalkan sedikit pun benih kekacauan seperti di kehidupan sebelumnya. Suatu hari saat Leo sedang melatih fokusnya, ketenangannya terusik oleh kehadiran seorang gadis cantik bernama Celia yang dikenal sebagai Sword Princess. Dengan nada sedikit angkuh namun berniat membantu, Celia menawarkan diri untuk mengajari Leo teknik berpedang dasar demi mendapat simpati dari ibu Leo. Leo, yang secara teknis adalah ayah dari segala teknik pedang, menanggapi tawaran itu dengan skeptis. Baginya, kemampuan Celia masih jauh dari kata luar biasa. Merasa diremehkan oleh seorang bocah, harga diri Celia terusik. Ia pun menantang Leo berduel. Jika ia menang, Leo harus menjadi pelayannya. Sebaliknya, jika Leo yang menang, maka sang putri pedanglah yang akan tunduk padanya.
Duel dimulai dengan kecepatan tinggi. Leo melesat, melancarkan tebasan kayu yang presisi, sementara Celia yang awalnya penuh percaya diri mulai merasa kewalahan. Setiap serangan balik yang ia lancarkan seolah mudah dibaca oleh Leo. Dalam posisi terdesak, Celia secara tidak sengaja mengaktifkan armor aura, sebuah pelanggaran dari kesepakatan awal mereka yang hanya mengandalkan teknik murni. Leo hanya tersenyum tipis melihat kepanikan lawannya. Ia pun melepaskan cincin pemberat di jarinya, membuat gerakannya menjadi bayangan yang tak terlihat. Dengan satu hentakan brutal, pertahanan Celia hancur berkeping-keping. Ujung pedang kayu Leo langsung berhenti tepat di samping leher Celia. Celia terpaku. Di hadapannya, seorang anak kecil baru saja mendemonstrasikan kekuatan yang melampaui logika manusia. Ia menyadari satu hal, bocah ini bukanlah manusia biasa. Kehadiran Zeiss Zerdinger di kediaman mereka membawa ketegangan yang nyata. Zeiss mendapati Celia, keponakannya yang berbakat, dalam kondisi kelelahan yang memalukan setelah ditaklukkan oleh Leo. Kebenaran mengenai taruhan mereka di mana pihak yang kalah harus menjadi pelayan membuat Zeiss murka. Baginya, membiarkan darah Zerdinger menjadi pelayan adalah penghinaan besar. Zeiss mencoba bernegosiasi dengan menawarkan teknik pernafasan aura rahasia sebagai pengganti pembatalan taruhan tersebut. Namun, Leo dengan tegas menolak. Ia menekankan bahwa teknik yang diberikan hanya untuk menutupi rasa malu keluarga, sama sekali tidak memiliki nilai di matanya. Leo menegaskan bahwa kemenangan yang diraihnya bukanlah karena Celia lengah, melainkan karena keunggulan mutlak kekuatannya sendiri. Keberanian Leo dalam mempertahankan prinsipnya justru memicu rasa hormat yang enggan dari Zeiss. Akhirnya, ia merestui masa hukuman Celia dan mengakui Leo sebagai keponakannya secara informal. Masa hukuman pun dimulai. Celia muncul dengan seragam pelayan, sebuah pemandangan kontras yang memicu komentar sarkas namun bernada pujian dari Leo. Meski Celia merasa kesal, ada rasa penasaran yang tumbuh terhadap sosok Leo, terutama saat ia melihat koleksi buku tentang pahlawan di kamar pemuda itu. Mereka sempat mendiskusikan sosok Kylie yang oleh publik dianggap sebagai penipu sejarah, namun Leo tetap pada keyakinannya bahwa banyak pencapaian besar yang sengaja dihapus dari ingatan dunia. Keinginan Celia untuk mengungkap rahasia kekuatan Leo membawanya kembali ke arena latihan. Namun duel itu kembali menjadi pembuktian dominasi Leo. Sang pemuda mengkritik kelemahan fisik Celia yang terlalu mengandalkan aura tanpa memperkuat fondasi tubuhnya. Leo menjelaskan filosofi kuno bahwa tubuh yang ringkih tidak akan pernah bisa menampung kekuatan aura yang murni secara maksimal. Sebagai penutup latihan yang brutal, Leo memberikan sebuah gelang sihir dengan beban yang sangat masif kepada Celia. Sambil menunjukkan otoritasnya, Leo mewajibkan Celia mengenakan beban tersebut dalam setiap sesi latihan mendatang, menandakan bahwa perjalanan Celia untuk mengejar ketertinggalannya baru saja dimulai di bawah pengawasan ketat sang tuan muda. 1 minggu terakhir menjadi masa yang sangat menyiksa sekaligus transformatif bagi Celia. Di bawah pengawasan ketat Leo, ia dipaksa melampaui batas kemampuannya hingga nyaris tumbang. Dari sudut arena, Zeiss mengamati dengan kepuasan. Ia meyakini bahwa kehancuran harga diri Celia di tangan pemuda seumurannya itu adalah pelajaran paling berharga sebelum melangkah ke akademi. Di tengah peluh latihan, Zeiss memanggil Leo untuk memberikan sebuah tawaran yang tak terduga. Sang paman menyatakan niatnya untuk meminta restu kepala keluarga agar Leo dapat mewarisi Phonic Breath, teknik pernapasan aura legendaris milik Zerdinger. Leo terkesiap secara internal, menyadari bahwa teknik sakral tersebut biasanya hanya diperuntukkan bagi anggota inti yang telah diakui secara resmi. Celia sempat menyatakan keberatannya karena menganggap warisan tersebut terlalu sakral untuk diberikan begitu saja. Namun Zeiss telah menetapkan syarat mutlak. Leo harus membuktikan kelayakannya terlebih dahulu dengan lulus ujian masuk Akademi Lumine. Bagi Celia, syarat itu terasa mustahil dan berbahaya, mengingat Leo dianggap belum mampu membangkitkan aura. Namun jauh di dalam batinnya, Leo justru merasa tertantang. Ingatannya melayang pada kehidupan masa lalunya saat ia harus berhadapan sendirian dengan entitas kegelapan Erebus. Pengalaman bertarung yang sesungguhnya bukanlah hal baru baginya. Ia telah memiliki segalanya di kehidupan yang lalu. Dan dengan penuh keyakinan, Leo menerima tantangan sang paman. Hari pengujian yang dinantikan pun tiba. Kehadiran Celia di gerbang Akademi Lumine seketika menjadi pusat perhatian. Banyak pasang mata menatap penuh tanya saat melihat sang putri klan Zerdinger berjalan berdampingan dengan seorang pemuda asing. Di tengah kerumunan itu, Gullivan mencoba mendekat untuk mencari muka, menyombongkan statusnya sebagai jenius sihir dari Akademi Delan. Namun Celia sama sekali tidak mengingat sosoknya dan justru menarik Leo pergi, meninggalkan Gullivan dalam amarah yang terpendam. Ketegangan meningkat saat dua sosok dari klan Llewellyn, Abad dan Chelsea muncul menghalangi jalan. Celia memperingatkan Leo bahwa kedua orang tersebut adalah rival berat dari kerajaan Lorden. Alih-alih merasa terintimidasi,
Leo tetap tenang meski Chelsea secara terang-terangan menghinanya sebagai kecoa kecil yang tidak layak diperhitungkan karena berasal dari keluarga flop yang rendah. Bagi Leo, kesombongan para bangsawan itu hanyalah kebisingan yang tidak berarti. Suasana seketika hening saat Profesor Albi Zeron, seorang pahlawan yang namanya terpatri dalam Hero Record, muncul menampakkan diri. Leo menyadari ada yang tidak beres saat melihat fluktuasi mana di mata kiri sang profesor. Albi yang membenci ketidakefisienan memutuskan untuk mengubah prosedur ujian secara drastis. Ia memanifestasikan Hero World melalui catatan pahlawan, menciptakan sebuah dimensi pelatihan yang mampu memberikan pengalaman bertarung nyata bagi para peserta. Dalam sekejap, seluruh peserta berpindah ke dalam World Heroes, sebuah dimensi ilusi yang terasa begitu nyata. Albi mengumumkan bahwa tujuan utama ujian ini adalah untuk bertahan hidup, baik dengan bekerja sama maupun saling mengeliminasi. Leo segera mengenali struktur hutan tersebut sebagai Wolf Forest di masa lampau yang pernah dicemari oleh Ratu Penyihir Silatna, tempat yang seharusnya menjadi kampung halaman Luna. Di saat peserta lain menganggap tempat itu hanyalah ilusi belaka, Leo memahami resiko yang sebenarnya. Luka dan rasa sakit di dalam dunia ini akan berdampak nyata pada tubuh fisik mereka. Kematian di sini berarti akhir yang sesungguhnya. Kewaspadaan Leo terbukti saat sebuah tombak melesat ke arahnya. Dengan refleks yang tajam, ia menghindar dan menemukan Chelsea berdiri di antara pepohonan dengan tatapan penuh kebencian. Chelsea berniat menyingkirkan Leo demi menjatuhkan reputasi klan Zerdinger yang mendukungnya. Dengan penuh kemarahan, ia memadatkan energi angin di lengannya, membentuk sebuah sabit kematian yang mengerikan. Meskipun mantra tersebut tampak modern di mata Leo, ia justru mampu melihat struktur dasarnya yang tidak banyak berubah dari sihir kuno. Leo mulai merasa jengah. Statusnya sebagai penyelamat dunia di masa lalu, kini terus-menerus diremehkan oleh gadis sombong yang hanya mengandalkan sedikit bakat sihir. Di bawah bayang-bayang pohon raksasa, Leo bersiap untuk memberikan pelajaran tentang perbedaan kekuatan yang sesungguhnya.